Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaseko Purwanto dari kelas 10 PPLG 3. Saya di sini akan mempresentasikan tugas remedial saya, yaitu tentang modul 4 dan modul 5. Yang pertama, modul 4, peranti dan alat bantu pengembangan. A. Ragam sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system. Merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Sistem operasi sendiri sekarang ada berbagai jenis, seperti sistem operasi desktop, sistem operasi mobile, sistem operasi server, dan lain sebagainya. 1. Pengertian sistem operasi. Sudut pandang pengguna, sudut pandang sistem, sudut pandang tujuan. Sudut pandang pengguna, sistem operasi dilihat sebagai alat yang mempermudah pengguna komputer. Fokus utama dalam desain sistem operasi adalah kemudahan pengguna, usability, sehingga pengguna desain sistem operasi dapat menjalankan berbagai tugas dengan lebih mudah tanpa harus memikirkan detail teknis dari kinerja atau pemanfaatan sumber daya. B. Sudut pandang sistem. Sistem operasi adalah alat yang mendapatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu, sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output I/O. Fungsi ini juga dikenal sebagai pengendali sistem operasi. C. Sudut pandang tujuan. Dari sudut pandang tujuan, merupakan sistem operasi sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. 2. Sejarah sistem operasi. A. Generasi pertama 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. B. Generasi kedua dari 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem ialah FMS dan IBSJS. FMS, Fortran Monitor System, adalah fungsi sistem operasi yang dibangun oleh
eh, North, North American Aviation untuk IBM 709 pada tahun 1950. Untuk IBYSM atau IBM Basic Operating System adalah tipe fungsi sistem operasi yang digunakan pada komputer IBM yang bertipe IBM 7090 dan IBM 7094. IBSYS berdasarkan kepada Fortran Monitor System. C. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Perkembangan sistem operasi generasi ketiga ditandai dengan munculnya teknologi multiprogramming, melayani banyak program sekaligus dan sistem time sharing. Pada periode ini komputer mulai digunakan secara lebih luas di kalangan bisnis dan institusi pendidikan, bukan hanya untuk keperluan ilmiah dan militer. Sistem operasi seperti OS atau 360 dari IBM menjadi contoh utama dari generasi ini, memperkenalkan konsep-konsep seperti manajemen memori yang lebih efisien dan dukungan untuk banyak pengguna sekaligus. Di generasi keempat pasca 1980-an. Di generasi keempat, sistem operasi yang sudah dipergunakan untuk jaringan komputer pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini para pengguna telah dinyamankan dengan graphical user interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Selain itu juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasinya tidak lagi berpusat di suatu titik. Komponen sistem operasi: A. Manajemen proses, B. Manajemen memori, C. Manajemen sistem berkas, D. Manajemen input output. Proses. Dalam manajemen proses, sebuah program yang sedang dieksekusi, sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Berkas-berkas dan perangkat-perangkat memasukkan atau keluaran I/O. Sistem operasi mengalokasikan sebagai sumber daya sebagai tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Manajemen proses diantaranya berikut: membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan dan bahkan jutaan. Setiap penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU perangkat volat tidak permanen, yaitu ada data yang hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas berkaitan sebagai berikut: menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. C. Manajemen sistem berkas,
Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lainnya. Dalam manajemen berkas, sistem operasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut. 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. Memetakan berkas ke secondary storage. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen non-volatile. Manajemen input atau output. Manajemen input atau output sering disebutkan juga dengan device manager. Sistem operasi menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam membuka, membaca, menulis, menutup. Berikut komponen operasi untuk sistem masukan atau keluaran. 1. Penyangga atau menampung sementara data dari ke perangkat masukan atau keluaran. 2. Spooling, yaitu komponen sistem operasi yang melakukan penjawatan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. 3. Menyediakan driver, yaitu komponen sistem operasi yang dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Manfaat basis data. Data yang tidak stabil, redundansi. B. Kesulitan pengaksesan data. C. Isolasi data untuk standarisasi. D. Masalah keamanan, security. E. Masalah integrasi kesatuan. Data yang tidak stabil, waktu yang panjang mengakibatkan terjadinya beberapa bagian dapat mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Penyimpanan data yang berulang-ulang di beberapa file juga. B. Kesulitan pengaksesan data. Timbulnya kesulitan untuk mengakses. Ada secara bersama solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan sistem manajemen basis data yang mengambil data secara langsung dengan bahasa yang mudah digunakan. C. Isolasi data untuk standarisasi. Sulitnya dalam menulis program aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data jika data terdistribusi ke beberapa file dalam bentuk format. D. Masalah keamanan, security. Keamanan data dapat diatur program yang dibuat oleh pemrograman dengan memanfaatkan fasilitas keamanan dari sistem operasi. E. Masalah integrasi, kesatuan. Manajemen basis data berisi file yang data saling berelasi. Masalah utama adalah bagaimana hubungan antara file tersebut terjadi. Tools pengembangan perangkat lunak dan JIM. Tools pengembangan perangkat lunak dan JIM telah digunakan oleh berbagai tools dan platform yang mempermudah proses pembuatan, pengujian, dan distribusi produk tersebut. Seiring perkembangan teknologi, tools pengembangan makin canggih dan dapat diandalkan yang dikenal dengan istilah CAS, Computer Aided Software Engineering. CAS adalah kumpulan dari tools, metode, dan prinsip yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan perangkat lunak. A. Diagram tools. Alat bantu digunakan untuk membantu diagram yang diperlukan pada analisis rancangan, deployment, maupun fase-fase lainnya. B. Bantu manajemen. Alat bantu manajemen proyek.
Alat bantu manajemen proyek digunakan untuk mendukung perencanaan, estimasi biaya dan usaha, penjadwalan serta perencanaan sumber daya dalam sebuah proyek. Selain itu juga membantu dan menyimpan dan berbagai informasi proyek secara real. Alat bantu analisis. Alat bantu ini digunakan untuk membantu memeriksa konsistensi kebutuhan, ketidakaturan dalam diagram, redundansi data atau kelalaian. Alat bantu desain. Alat bantu ini membantu untuk merancang struktur blok menjadi modul yang lebih kecil dengan menggunakan teknik penyempurnaan. Alat-alat ini memberikan perincian dari setiap modul dan interkoneksi antar modul. Alat bantu pemrograman. Alat bantu ini mempermudah pemrograman untuk melakukan pemrograman secara konsisten dan lebih cepat. Umumnya berbentuk integrated development environment IDE yang sudah berisi library bawaan, emulator, debugging serta fitur-fitur lainnya. Alat bantu pengembangan web. Alat bantu pengembangan web ini digunakan untuk menciptakan tampilan web yang terintegrasi termasuk dalam hal front, teks, grafik, dan script serta komponen pendukung di dalamnya. Pengguna JS Tools memiliki potensi kerugian jika tidak dilakukan dengan tepat, seperti tidak kompatibel, biaya tinggi, dan harapan tidak terpenuhi atau tidak sesuai ekspektasi. Menggunakan JS Tools, lalu lakukan studi terhadap teknologi yang ada untuk memahami dampak perubahan. Evaluasi bagaimana organisasi yang sudah ada harus dibangun ulang agar dapat mengambil keuntungan. Tetapkan suatu ketentuan yang jelas untuk mengganti sistem yang lama dengan teknologi baru. Tentukan suatu metodologi pembangunan sistem yang akan digunakan. Modul 5. Pemrograman terstruktur. Pengertian tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikenali dan diolah oleh komputer. Pengenalan tentang tipe data telah dipelajari pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan mempelajari cara menggunakan tipe data pada suatu bahasa pemrograman seperti bahasa C++ yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar yang sering digunakan adalah bilangan bulat-in, bilangan pecahan, double float, karakter char, logika boolean, dan tipe data waktu. Menggunakan tipe data dasar. Tipe data dasar yang biasanya digunakan dalam bahasa C++ yaitu double float, int, char, bool, dan detail. Penggunaan tipe data int atau integer sering dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan aritmatika dan perbandingan. Penggunaan tipe data double. Tipe data double adalah tipe data yang untuk menampung nilai pecahan sepertiga, titik 14 atau 3400
atau 13.24 dan lain sebagainya. Tipe data double menggunakan 64 bit. Menggunakan tipe data float. Tipe data float tipe data yang mampu menyimpan data bilangan real atau pecahan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, tipe data float memiliki penyimpanan sebesar 32 bit. Penggunaan tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menampung atau menampung satu karakter baik huruf, angka, simbol. Penggunaan tipe data bool. Tipe data bool atau boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Nilai kebenaran diperoleh dari operasi logika yang diterapkan. Tipe data boolean sering dimanfaatkan untuk mengambil keputusan dalam operasi. Struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah struktur yang menggunakan kondisi dalam menjalankan aksi sehingga memungkinkan akan adanya instruksi tidak dijalankan karena kondisi persyarat tidak terpenuhi. Misalnya ketika berangkat ke sekolah terdapat dua jalan A yang berbeda, yaitu untuk ke sekolah harus menggunakan jalan B. Percabangan satu kondisi dilakukan dengan hanya melibatkan satu kondisi persyarat. Jika kondisi benar, maka blok pernyataan akan dikerjakan. Percabangan kedua kondisi adalah percabangan yang menjalankan aksi baik jika suatu memenuhi syarat atau persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Misalnya ketika belanja di toko, total belanjaan lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Percabangan banyak kondisi. Percabangan banyak kondisi adalah percabangan yang memiliki banyak persyaratan yang memungkinkan. Percabangan banyak kondisi ini dibuat dengan memperhatikan kondisi persyaratan, karena salah meletakkan kondisi persyaratan akan membuat program berjalan tidak maksimal. A. Jika nilai 90, grade adalah A. Jika nilai 80, grade adalah B. Jika nilai 70, grade adalah C. Jika nilai grade 60 adalah D. Jika nilai 60, grade adalah E. Percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah percabangan kompleks di mana dalam percabangan akan ada percabangan lagi. Misalnya membuat program diskon di mana jika pembeli memiliki total belanjaan lebih dari atau dengan 100.000 dan jika jumlah pembeliannya sudah 10 kali maka akan mendapatkan diskon 10%. Namun jika jumlah pembelian belum 10 kali pembelian atau sudah 10 kali, maka mendapatkan diskon 2%. Perintah switch chest. Perintah switch chest adalah perintah yang digunakan untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Penyelesaian perintah switch berjumlah banyak dan perintah switch chest tidak bisa digunakan untuk pilihan berupa konstanta atau dengan nilai yang sudah pasti. Pada pemerintah switch chest dengan nilai yang sudah pasti, hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu chest dengan chest. Harus diakhiri dengan perintah switch chest akan menyeleksi nilai dari variabel terhadap nilai chestnya. Struktur data adalah konsep penting dalam pemrograman komputer yang mengatur dan menyimpan data dengan cara tertentu sehingga data tersebut dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Data yang disimpan dapat berupa angka,
huruf atau simbol yang diatur dalam kolom-kolom atau blok tertentu. Salah satu konsep utama dalam struktur data adalah node merupakan elemen dasar dalam sebuah struktur data yang menyimpan data sebenarnya serta referensi atau pointer ke node berikutnya dalam struktur data statis. Struktur data statis adalah jenis struktur data di mana struktur ukuran dan bentuknya telah ditentukan pada saat kompilasi sehingga tidak dapat diubah selama runtime. Penentuan dilakukan sekali dan kapasitasnya tidak bisa ditinggalkan. ARI satu dimensi adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, disusun dalam urutan linear dan diakses menggunakan indeks dalam array satu dimensi. Setiap elemen memiliki posisi unik yang diidentifikasi oleh indeksnya. Yang biasanya dimulai dari 0. Kegunaan array dimensi sangat beragam dalam pemrograman. Struktur data dinamis. Struktur data dinamis adalah struktur data yang elemennya datanya tersusun secara sekuensial linear dan kapasitasnya tidak tetap dinamis. Dengan kata lain, kapasitasnya bisa berubah seiring berjalannya proses yang diperlukan terhadap struktur data tersebut. Tidak seperti struktur data statis yang memiliki ukuran tetap. Struktur data dinamis memungkinkan perubahan, penghapusan, dan modifikasi elemen secara fleksibel. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan tidak terbatas. Pada linked list, setiap item berada di dalam sebuah node elemen data yang dihubungkan dengan link atau objek link. Setiap objek link memuat sebuah referensi, biasa disebut next, menuju link setelahnya untuk urutan record yang menyimpan referensi dari record selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.